Rasulullah, ucapkanlah tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah dan Muhammad dan Rasulullah. Kemudian istiqomah, sederhana. Orang Baduy yang tidak punya pendidikan, tidak tahu baca menulis, kemudian memahami konsep syahadah itu, lantas laksanakan. Bukan persoalan bahwa dia punya ijazah palsu atau tidak, tapi memang yang memang tidak belajar buta huruf dan seterusnya. Tapi dia pahami filsafat dari dua kalimat syahadah itu dan dia laksanakan. Kemudian bagaimana menjaga perbatasan? Karena waktu itu memang umat Islam sedang dikepung oleh berbagai suku dan berbagai bangsa dan negara. Maka perbatasan, bagaimana ayat itu kita aplikasikan sekarang? Maka yang pertama, kita jaga rumah tangga kita, keluarga kita dari terobosan apa saja, infiltrasi apa saja. Bisa saja infiltrasinya itu dalam PRT, pembantu rumah tangga, bisa saja. Atau bisa saja tiba-tiba rumah sebelah dikontrak oleh orang yang kita tidak kenal, tahu-tahu kemudian itu Intel misalnya. Bapak Ibu harus tahu bahwa seluruh DKM di Indonesia sudah ada orang mereka di dalam. Ketua DMI YK, tapi wakil ketuanya mantan Wakapolri. Karena itu hampir sebagian besar DKM sudah dikuasai. Kalau di tempat Bapak DKM yang menurut saya alhamdulillah, tapi setahu saya sudah ada orang dalam. Sehingga dengan begitu maka kemudian Ustadz, dai, duat, mubalik yang diundang itu harus sesuai dengan selera. Seperti itu. Saya bulan lalu waktu masih Ramadan, 2 masjid yang undang saya, kurang lebih sepekan sebelum acara saya di WhatsApp, maaf Pak, bosnya lagi ada acara, jadi bos lagi ada acara, jadi nanti dijadwal kembali. Nah, jadi seperti itu. Atau yang paling mencolok adalah tidak boleh bicara politik di masjid. Dan maaf Bapak Ibu Ustadz Ustazah, tahun lalu saya acara MPUI di Lampung dengan teman-teman MPUI, hadir semua Ustadz se-Lampung. Selesai saya presentasi, terus satu Ustadz, maaf Pak, saya ini Ustadz tidak mengerti politik, tidak bicara politik. Saya terus langsung, Ustadz menghina Nabi. Ustadz menghina Nabi. Nabi itu politisi. Kalau Nabi bukan politisi, Hudaybiyah tidak ditandatangani dan mendatangkan kemenangan buat umat Islam dalam 2 tahun seluruh Jazirah Arab masuk Islam karena Hudaybiyah. Kalau Nabi itu bukan politisi, beliau tidak ciptakan Piagam Madinah, dokumen tertulis pertama di dunia. Beliau itu politisi, beliau negarawan, beliau kepala negara, beliau panglima perang. Saya perlu, bapak-bapak, ibu-ibu Ustaz sudah tahu, tapi saya mau ulangi saja untuk menjadi concern kita. Saya masih menemukan di beberapa tempat khutbah Jumat dalam bahasa Arab, masih dibaca teksnya dalam bahasa Arab. Ini adalah politik Snokrohoronya. Snokrohoronya itu bersekian tahun bermukim di Arab, ngaku masuk Islam. Setelah pulang ke Indonesia, ke Belanda, kemudian ke Indonesia, minta beritahu kepada pemerintah Belanda kalau orang Islam itu melakukan kegiatan ubudiyah, apakah haji, apakah umroh, apakah saum, apakah zakat, bebaskan mereka. Karena itu saya waktu SD, SMP sampai SMA, Ramadan itu libur penuh 1 bulan, libur penuh bulan.
Di dunia ini cuma Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei yang pakai gelar haji. Di negara lain tidak ada pakai gelar haji. Karena itu konsep Snokoronya. Setelah haji pakai nama haji, baru itu kalau sekarang kita database namanya. Data tuh, oh dia sudah dari Mekah. Oh berarti ini apa namanya? Belajar tentang Islam. Berarti ini apa namanya? Wahabi. Ini berarti macam-macam lah. Yang ujungnya adalah teroris. Kemudian mereka harus pakai songkok putih. Maaf yang punya songkok putih, tapi itu konsep Snokoronya. Pakai songkok putih supaya dikenal. Di kampung saya orang tidak pernah pakai songkok putih. Kalau pakai songkok putih sudah haji. Sudah haji. Nah itu konsep Snokoronya. Kalau misalnya khotbah dalam bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Ambon, bahasa Padang di masyarakat yang itu orang Jawa, orang Sunda, mereka ngerti. Dan salah satu syarat khotbah Jumat harus bicara tentang takwa. Salah satu syarat khotbahnya harus takwa. Ketika bicara tentang takwa, inna akramakum indallahi atqakum, maka kemudian dipahami bahwa takwa itu adalah melaksanakan semua yang diperintah, meninggalkan semua yang dilarang. Maka umat Islam, masyarakat di mana menerima khutbah itu akan tahu bahwa tidak boleh dijajah, harus melawan penjajahan, pemberontakan terjadi seperti itu. Karena itu maka Snokoronya mengatakan, tapi kalau orang Islam itu bicara tentang politik, ekonomi, hukum, pendidikan, cegah bila perlu dengan invasi militer. Itu yang terjadi. Nah, sehingga sekarang itu berlanjut. Baik dalam konsep nasionalisme, konsep komunisme, konsep liberalisme dan seterusnya seperti itu. Sehingga dengan begitu kata Allah, jaga perbatasan. Setelah berlipat ganda kesabaran, istiqomah. Kalau kita punya sabar ini kan ya tidak secuil dengan kesabaran Rasulullah. Mereka berapa tahun dikucilkan dan kemudian makan daun dan makan akar untuk bisa survive. Kita masih makan nasi dengan garam, tapi Rasulullah pada saat itu makan daun, makan akar, karena diblokade seluruhnya, tidak boleh berhubungan dengan masyarakat Mekah, keluarga maupun bukan keluarga. Nah, jadi ini problem yang dialami oleh umat Islam dari 45 sampai sekarang. Sehingga kalau kita bicara tentang politik, maka kemudian dianggap itu bukan Islam. Akhirnya ya seperti yang sekarang. Kekeliruan pertama dari umat Islam Indonesia adalah begitu sudah merdeka, para kiai itu kembali ke pesantren. Mereka anggap tugas mereka sudah selesai. Ya akhirnya kemudian pemerintahan itu dikuasai oleh muslim-muslim sekuler. Hanya 5 tahun Islam berkuasa ketika Masyumi, dari tahun 50 sampai 59. Ketika Burhanuddin Harap menjadi Perdana Menteri, boleh perintahkan jaksa agungnya tangkap hakim, tangkap menteri kehakiman, ditangkap menteri kehakiman, hanya karena dia terima 500 rupiah untuk proses paspor imigrasi, dan dijatuhi hukuman cuma karena Soekarno itu luar biasa memberikan amnesti, abolisi pengampunan kepada dia. Nah jadi sesudah itu kemudian terjadilah proses marginalisasi, kemudian deislamisasi dan seterusnya sampai sekarang. Persoalannya adalah bahwa partai-partai politik itu punya kelemahan. Ketika merekrut anggota itu, kalau di Jawa itu ada istilah bibit bobot bebek. Nah,
Itu. Jadi asal rekrut saja, kemudian jadi personal. Contoh yang konkret, PA212 ini kan lahir karena 212, ya kan? 212 itu ada 7 juta yang terakhir. Ketika harus ditangkap, mana itu 7 juta? Itu bagi saya sederhana sekali sebagai orang yang pendidikan sains, matematik, teknik. Saya sederhana sekali. Kalau 7 juta itu real, tidak terjadi seperti apa yang dialami oleh HRS dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Jadi 7 juta itu hanya kerumunan. Coba dibayangkan 313 orang mengalahkan 1000 orang ketika perang Badar. 1:3. Kenapa? Karena 313 orang itu orang-orang yang beriman, bertakwa dan dibayar. Niatnya syahid. Nah, karena iman, bertakwa dan niat syahid itu, maka kemudian Allah turunkan bantuan, pertolongan. Maka dalam sejarah kita lihat ada kepala yang melayang tanpa ada orang yang potong, ada tangan melayang, tidak ada orang yang potong, karena malaikat yang turun. Jadi problem kita sekarang itu adalah kita harus menciptakan kondisi di mana datang pertolongan Allah. Itu yang diperlukan sekarang. Jika tidak, dalam Al-Quran kan kata Allah mengganti-ganti, menukar antara golongan A dengan golongan B, golongan A dengan golongan C, berputar. Sama dengan waktu perang Badar menang, perang Uhud kalah. Seperti itu. Jadi akhirnya maka kemudian partai-partai mengalami hal yang seperti sekarang. Tadi di luar saya sudah ceritakan bahwa hasil survei KPK 2019 Pilpres Pemilu 2019 untuk menjadi anggota DPR Pusat daerah pemilihan Pulau Jawa, kalau dia tokoh minimal 1M. Tokoh itu seperti Agim atau UAS yang dikenal seluruh rakyat Indonesia, itu minimal 1M. Kalau misalnya bukan tokoh, minimal 5M sampai 20M. Di Jawa Timur, khususnya Surabaya, ada yang 3M, tidak terpilih. Dari 575 anggota DPR sekarang, itu hampir 50% pebisnis. Karena hampir 50% itu pebisnis, maka orientasinya adalah bisnis. Maka itulah lahir Undang-Undang COVID-19, Undang-Undang Minerba, Amandemen Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja. Itu adalah konsep oligarki, konsep seperti itu. Nah, sedikit, kurang lebih 4% itu yang murni terpilih. Jadi sisanya itu mereka datangi kepada caleg-caleg pusat maupun daerah. Bapak Ibu tinggal terima bersih, kami yang proses. Dealnya apa? Dealnya 2. Pertama, proyek. Karena itu semua proyek infrastruktur dari Aceh sampai Papua Barat itu semua melanggar ketentuan. Karena menurut ketentuan, proyek yang di atas 250 juta harus dilelang, dan itu tidak dilelang dengan kepres. Karena itu dealnya, janjinya seperti itu. Karena itu menjelang 2019 saya di TV One, di apa acara yang TV One itu apa? ILC. Ya. Yang saya katakan, saya pribadi kasihan sama Jokowi. Kalau Jokowi tidak terpilih 2019, dia ditangkap. Karena semua proyek-proyek itu melanggar. Dan dia mau bertahan, tapi kan pada akhirnya juga katakanlah dia presiden 32 tahun seperti Soeharto. Tapi tetap juga akan berakhir kan. Dan undang-undang tindak pidana korupsi itu 16 tahun. 16 tahun masanya. Jadi setelah dia 32 tahun selesai jadi presiden, 16 tahun lagi masih bisa ditangkap.
Atau kalau dia meninggal bisa in absentia. Kasus korupsi bisa sidang in absentia meskipun sudah meninggal. Nah, jadi itu sebenarnya rahasianya sekarang dia cawe-cawe itu. Nah. Kenapa dia harus paksakan anak jadi wali kota Solo? Karena dia punya kasus di Solo. Jadi paling tidak 10 tahun anaknya di wali kota bisa selamat. Nah. Begitu juga kenapa dia paksakan agar supaya DKI bisa kuasai, karena dia punya kasus waktu gubernur DKI seperti itu. Dan begitu juga koalisinya. Bapak Ibu boleh cari deh di galaksi mana ada orang yang narapidana terus jadi komisaris. Jadi komisaris. Saya 15 tahun di Malaysia. Kalau kita anggota DPR di sana Adun itu sudah mau dilantik, tapi kemudian dia punya kasus perdata di pengadilan dan kemudian dinyatakan sebagai bankrupt. Apa itu? Istilah dalam apa itu? Perusahaannya bangkrut. Pilot. Tidak jadi lantik. Padahal itu perdata. Tidak dilantik. Dibatalkan. Karena sistem di Malaysia itu sistem distri murni. Jadi kalau satu orang itu sakit meninggal, langsung dipemilih ulang di daerah itu, milih dia saja, milih penggantinya. Karena sistem distrik. Tidak ada PAW kan? Oh, tidak ada PAW. Tidak ada PAW. Di sana tidak ada PAW. Pilih ulang. Baik yang anggota DPRD maupun anggota DPR itu pilih ulang. Dan pemilu di sana, setiap pemilu saya dengan Nyonya datang ke tempat lokasi itu. Saya bilang, kali ini Indonesia berapa ribu orang meninggal, mati. Karena tidak ada minggu tenang. Kemudian spanduk-spanduk tidak dicopot. Pemilu itu di TPS-nya dalam sekolah. Jadi karena itu maka jam 2 sudah selesai. Karena satu sekolah kan puluhan kelas. Nah, Bapak Ibu bayangkan mau masuk pekarangan sekolah itu kemah-kemah, posko-posko, caleg-caleg itu masih ada di situ, dan kemudian kita dikasih nomor anunya. Jangan lupa ya, cucu saya seperti. Coba bayangkan kalau itu Indonesia berapa banyak orang bunuh-bunuhan. Seperti itu. Dan dipilih langsung di situ jam 2 sore selesai. Siapa yang menang diumumkan jam 2 sore atau paling lambat jam 4. Bukan tengah malam. Jadi jam 10 malam, paling lambat jam 12 malam sudah diumumkan Perdana Menteri baru. Nah, kalau KPU kita yang kemarin 2019 kan diputuskan jam 2 pagi kan? Jam 2 pagi, karena itu bulan Ramadan. Kalau dia buat besoknya, dia tahu puasanya batal. Karena berbohong. Karena itu dia buat jam 2 malam, sakan. Dianggap puasanya tidak batal seperti itu. Jadi itu yang ilmu begitu kita hafalah seperti itu. Nah, yang kedua adalah undang-undang. Jadi yang pertama tadi dealnya itu proyek, yang kedua undang-undang, baik undang-undang maupun perda. Karena itu maka undang-undang minerba itu kan sudah harus selesai 2 tahun lalu itu, tapi ditambah 30 tahun lagi. Dan mereka itu ya semua ada pribumi, tapi pribuminya juga yang ke koalisi seperti itu. Sehingga pemerintah mengatakan ekspor kita naik, batu bara, kemudian macam-macam, kelapa sawit naik. Tapi yang ekspor itu bukan pemerintah. Yang ekspor itu swasta. Jadi kita cuma dapat pajaknya. Sehingga utang kita itu kan kita bayar dengan dolar. Nah, mereka ini perusahaan-perusahaan ini dolarnya disimpan di luar, tidak masuk.
Sehingga devisa kita tidak cukup untuk membayar utang dalam bentuk dolar. Utang kita tahun ini kan 3.000 dolar. 3.000 triliun. 3.000 triliun utang kita tahun ini. Kalau tahun lalu kan 2.000 triliun. Kalau tahun lalu bunga utang kita itu 405 triliun. Kalau sekarang ini tahun ini 441 triliun. Untuk bayar bunga itu harus pinjam lagi untuk bayar bunga itu. Terjebaknya. Itulah sebabnya kenapa riba diharamkan. Itulah sebabnya juga Rasulullah tidak mensolatkan orang yang punya utang, mengingat yang tidak bisa bayar. Karena tadi di salah satu kesempatan saya katakan, saya bersedia solatkan jenazah Jokowi. Kalau dia tidak lagi utang, lunas ini utang negara, saya bersedia untuk solatkan jenazahnya. Tapi kalau tidak, saya sarankan untuk tidak disolatkan, kecuali kalau keluarganya mau solatkan terserahlah, tapi jangan ulama-ulama seperti itu. Ini luar biasa utang kita. Nah, jadi itu problem partai. Karena kos politik tinggi, maka kemudian coba Bapak Ibu perhatikan, dari 2004 sampai sekarang KPK sudah tangkap 1.351 orang. Dari 1.351 orang itu 86% sarjana. 86% sarjana. Ada S1, ada S2, ada S3, ada guru besar. Bayangkan, berarti secara statistik pendidikan kita melahirkan koruptor. Jelas, 86%. Jadi kepada Anies ada pertemuan, Refli Harun punya program itu, saya diundang, saya beritahu kepada Anies waktu dimintai saran saya bilang 2 hal saja Pak Anies lakukan kalau ditakdirkan terpilih jadi presiden. Pertama, perbaiki pendidikan nasional. Yang kedua, reformasi birokrasi. Kenapa? Karena pendidikan nasional kita seperti itu. Saya pernah jadi rektor, pernah jadi direktur pasar sarjana. Ketika saya direktur pasar sarjana, saya pecat salah satu kaprodi saya karena dia main nilai dengan mahasiswa. Saya pecat. Jadi dosen atau guru itu sibuk mengurus administrasi untuk kinerja. Untuk bisa dapat tunjangan kinerja itu macam-macam administrasi. Sehingga dia tidak fokus untuk bagaimana pelaksanaan tugasnya untuk mengajar anak-anaknya. Nah, hari ini, maaf kalau yang jadi guru, kalau Bapak Ibu jadi guru tidak meningkatkan kualitasnya, Bapak Ibu dari informasi kalah sama pelajar atau mahasiswanya. Kan guru ngajar pagi, siang, sore, malam kan, untuk mengajar urusan dapur. Nah, mahasiswa atau pelajar bisa punya Android yang terakhir, yang itu bisa apa saja data dia bisa. Maka murid atau mahasiswa punya informasi lebih banyak daripada guru atau dosen. Nah, karena itu problem kita adalah guru kita itu cuma mengajar, tidak mendidik. Dosen kita cuma mengajar, tidak mendidik. Kalau mengajar, jujur, kalah sama mahasiswa. Mengajar kan transfer knowledge. Buka Profesor Google apa saja. Maaf, dengan profesi lawyer atau profesi apa saja. 20 tahun mendatang sudah tidak perlu lawyer. Karena tinggal buka di Online. Google, semua ada. Semua ada. Begitu juga dokter, buka saja. Nah, karena itulah maka ayat tadi diselingi dengan kata wattaqullah. Jadi semua itu harus dalam konteks bertakwa kepada Allah. Jika tidak, Bapak Ibu baca di medsos atau apa, pelecehan seksual melalui handphone, pelecehan seksual, sehingga anak SD juga bisa melakukan hubungan seks dengan bantuan petunjuk dari handphone IT. Diajarkan bagaimana melakukan masturbasi dan seterusnya seperti itu.
Itu anak-anak SD seperti itu. Nah, jadi kalau tidak wattaqullah memang itu problem. Nah, sehingga saya menyarankan kepada Anies itu yang kedua adalah reformasi birokrasi. Kenapa? Karena dua hadis yang selalu saya sampaikan di beberapa kesempatan, termasuk pada mahasiswa saya. Salah satu hadis kata Rasulullah, suatu negeri itu seperti taman yang indah karena ilmunya ulama, adilnya pemimpin, jujurnya pedagang, disiplinnya warga negara. Sebaliknya, taman yang indah itu menjadi hutan belukar jika ulamanya jahat, zalim pemimpin, curang pedagangnya, dan tidak disiplin rakyat. Mari kita lihat fakta hari ini. Wakil Presiden mantan Ketua Umum Majelis Ulama, dan dia mengatakan bahwa, dan saya dengar langsung di TV, bahwa vaksin dari Jerman itu bisa dipakai meskipun mengandung babi, karena darurat. Alasan dia darurat. Sebenarnya darurat yang mana? Kan kebanyakan para cendekiawan kita menyebut darurat itu kasus Ammar bin Yasir. Kasus Ammar bin Yasir kan, bagaimana Ammar menyaksikan bapaknya, ibunya dibunuh secara sadis karena tidak mengucapkan Lata, Uzza dan Hubal. Di depan matanya dia menyaksikan secara terhis. Ibunya itu kaki kanan diikat dengan kuda sana, kaki kiri diikat kuda sana, kemudian dicambuk itu kuda. Kuda itu lari berlawan arah, terbelah. Sumaya. Syahidah pertama. Begitu juga suaminya. Nah, Ammar menyaksikan itu, dan ketika Ammar disuruh ucapkan Lata, Uzza, Hubal, dia ucapkan Lata, Uzza, Hubal. Kemudian lari berjumpa Rasulullah karena bebas kan. Kemudian menangis sama Rasulullah. Diceritakan. Kata Rasulullah, bagaimana hatimu? Hatiku tetap pada Allah. Ini darurat itu jam, hari, pekan. Kita sudah 77 tahun merdeka masih darurat. Yang disebut darurat itu dalam kondisi, bahkan ketika babi dihalalkan di tengah hutan yang tidak ada makanan kecuali babi, kalau tidak makan babi itu mati, tapi dilarang bawa bekal dari babi. Tidak boleh. Tidak boleh. Makan aja itu, kemudian pergi cari. Seperti itu. Itu. Yang kedua, saya lihat sendiri TV, dia katakan bahwa kan dana haji itu pinjam, kan untuk bangun infrastruktur kan, pinjam. Saya terus ingat, sejak kapan ada akad antara Departemen Agama dengan calon jamaah? Paling tidak saya 2 kali haji saya dengan istri, kemudian badal orang tua saya. Tidak ada akad. Kalau itu akad itu mungkin tahun-tahun ini, 2 tahun terakhir. Lantas kemudian siapa yang berikan hak untuk pakai itu uang? Penggelapan. Nah, kalau KPM penggelapan. Nah, itulah rahasianya kenapa sekarang banyak orang tidak bisa naik haji, karena harus bayar tambahan hampir 50%, sekitar 60 kan, seperti itu. Jujur saya mau katakan buat bapak ibu bahwa memang ONH itu 60-an, 50 lebih. Itu asli memang, asli. Tapi waktu itu kan kita cuma 30 juta kan, 25 deposito, kemudian tambah 5 juta. Sisanya itu subsidi oleh dana-dana yang disimpan di bank-bank itu yang kemudian masuk ke situ. Jadi kalau 2008 insya Allah haji saya mudah-mudahan itu mabrur. Tapi kalau 2014 saya tidak yakin mabrur, karena itu sudah ada subsidi. Nah, subsidi itu dari bank-bank riba konvensional, kan tidak hanya Baitul Mal, di bank-bank yang lain itu konvensional. Sekarang problemnya adalah dana-dana itu sudah tidak ada, kan dibangun infrastruktur menggunakan sukuk. Nah, sukuk itu kan tidak bisa ambil 1-2 tahun, itu sekian tahun. Jadi dana itu nggak ada di bank, sehingga kemudian jamaah harus nombok, tidak bisa lagi disubsidi. Nah, jadi itu kriteria pertama kata Rasulullah itu, ulamanya jahat. Yang kedua, pemimpin adil.
Nah, kita tahu pemimpin kita, ya, pedang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang ketiga, pedagang yang curang. 8 tahun saya di KPK. Dari 1000-an orang yang ditangkap KPK itu 42% berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, pengadaan barang dan jasa itu antara pejabat dan pengusaha. Setiap tahun APBN kita 35% itu untuk pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau sekarang kita punya APBN 3.000 triliun, 35% dari situ itu ada untuk pengadaan barang jasa untuk seluruh Indonesia. 42% itu dikorupsi pada zaman saya, tapi zaman Jokowi sekarang 70%. 70%. Jadi sekitar 800 triliun dari 3.000 triliun itu sekitar 800 triliun dikorupsi. Jadi terbukti hadis itu, pedagang curang. Yang keempat, kedisiplinan. Saya tanya anak SD kelas 5 harus 6. Dek, kalau lampu merah itu tandanya apa? Dia bilang berhenti pak. Kalau lampu kuning siap-siap, hati-hati. Lampu hijau jalan. Itu anak SD tahu. Tapi hari ini setiap hari berapa yang tabrakan di jalanan? Jadi, laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakara katsira. Semua orang Islam percaya bahwa Rasulullah itu sebaik-baik teladan. Percaya tapi tidak ikuti. Kan itu persoalannya. Kita percaya tapi tidak ikuti. Jadi itu persoalan. Sehingga ibu-ibu ya, nanti kalau di rumah suaminya, anak laki-lakinya, abangnya salat subuh di rumah, kasih mukena ya, kasih mukena. Karena kata Rasulullah, jika aku tidak kasihan kepada ibu-ibu di kota Madinah, aku perintahkan dibakar itu rumah-rumah supaya laki-lakinya semua ke masjid. Ini soal disiplin. Yang tadi saya katakan, pemuda Baduy itu hanya cukup sadar, dia paham. Nah, karena itu saya kepada Anies saya katakan reformasi birokrasi. Apa? Yang pertama, SDM, rekrutmen SDM yang berintegritas dan profesional. Yang kedua, remunerasi yang menyejahterakan. Jadi gaji buat orang Indonesia itu saya sarankan tidak nominalnya, tapi yang menyejahterakan, yang sejahtera. Katakanlah misalnya 10 juta gajinya, tidak ditransfer 10 juta, transfer 5 juta atau 7 juta setengah saja. Sisanya 2 juta setengah kemana? Dikonversi. Konversi kemana? Pendidikan anaknya dari SD sampai tuntas gratis. Pengobatan keluarga semua gratis, tidak ada BPJS. Dalam Islam tidak ada BPJS. Saya 15 tahun di Malaysia, saya kerja di Malaysia. Saya kalau demam atau apa ke poliklinik yang langganan, saya lihatkan kartu karyawan saya, kemudian pengobatan obat kasih gratis dan gaji saya tidak dipotong. Dan menugaskan pemerintah untuk menangani kesehatan masyarakat. Nah, kalau orang Indonesia, tapi bukan ibu-ibu yang di sini, di tempat lain, 10 juta, 20 juta sama saja. Kayak mall ke apa saja, habis juga. Habis. Maka pendidikan anaknya, kesananya belum tentu seperti itu. Nah, di Australia, di Jerman itu diterapkan. Di Australia itu pengangguran, orang tidak kerja dibayar. Itu mereka ikut dari Umar bin Aziz. Ketika Umar bin Aziz menjadi khalifah, dia perintahkan gubernurnya, pertama bayar mereka yang harus dibayar. Maka diperintah dilaksanakan. Sudah itu kirim surat kepada khalifah. Semua yang harus dibayar sudah dibayar, tapi Baitul Mal masih penuh dengan emas dan perak. Kemudian kata Umar, perintahkan kalau begitu mereka yang punya utang bukan karena konsumtif dilunasi.
bukan konsumtif ya. Jadi kalau misalnya HP nggak boleh utang. Nah, beli mobil nggak boleh utang, beli motor nggak boleh utang. Yang utang itu adalah mau makan tidak ada makanan, mau sekolah tidak ada uang sekolah, mau berobat tidak ada uang berobat. Itu bisa utang untuk 3 hal itu. Yang lain tidak boleh utang. Teori di dunia tidak ada yang mengatakan infrastruktur merupakan indikator kemajuan suatu bangsa. Tidak ada. Tidak ada. Ini infrastruktur. Coba Polonia itu sekarang apa? Kuala Namu. Itu kan sudah dikontrakkan oleh India. India yang menanganinya seperti itu. Kertajati. Apa yang terjadi sekarang Kertajati? Ya, Prewedding, buat foto-foto. Oh. Jadi ini kan perbisnis. Waktu kereta api Jakarta Bandung katanya tidak pakai APBN. Jepang itu selisih dengan Cina itu cuma beberapa ribu dolar. Tapi interestnya Jepang lebih kecil daripada Cina. Tapi karena ini oligarki, maka kemudian dikasih ke Cina. Hari ini 50 tahun menjadi 80 tahun. 80 tahun itu problemnya Indonesia masih ada enggak? Kemudian tidak sampai di Bandung, sampai di Padalarang. Nah kalau ini bawa anak, cucu, barang, padahal tinggal di Bandung, harus lagi taksi, angkot atau apa lagi? IKN 19% dari APBN kata Sri Mulyani. Sisanya investor dan menjual aset yang ada di Jakarta. Saya tanya sama wartawan, apakah Ical, apakah YK, apakah siapa yang orang Medan itu? Luhut. Bukan yang Melayu, yang Muslim. Hairul Tanjung. Apakah mereka bisa beli gedung-gedung yang di Jakarta itu? Nggak bisa. Yang beli itu ya mereka, Cina yang dari sini atau Cina dari sana. Sehingga target IKN itu adalah Jakarta menjadi Beijing kedua. Itu target. Dalam filosofi ibu kota itu harus punya filosofi sejarah. Punya sejarah. Sehingga jadi ibu kota. Oleh karena itu maka misalnya kenapa ibu kota Jawa Barat Bandung ada punya sejarah. Kenapa Jakarta ibu kota dan ada kepresnya? Karena itulah tempat pusat perjuangan. Jakarta itu kan berasal dari kata Jayakarta. Pangeran Jayakarta yang merebut dari Portugis dan Belanda seperti itu. Anggota DPD ada orang Serang di sini, Kabupaten Serang. Coba tolong cek di Kabupaten Serang itu sudah ada pelang nama kota kembar di Cina. Cuma karena nama Cina saya nggak hafal. Sudah dibangun sudah sekitar 5 tahun. Ya? Bukan di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Sudah ada nama kota di Cina itu. Tapi karena Cina jadi saya nggak hafal. Nah, seperti itu. Nah, dia anggota DPD ini sebagai tugas DPD pergi ke lihat sebelum disahkan undang-undangnya. Sana ketemu dengan wakil bupati Penajam Utara. Bupatinya kan ditangkap KPK. Belum jalan saja sudah ditangkap bupatinya, apalagi nanti proyeknya sudah jalan. Kata wakil bupati, infrastruktur tol yang akan dibuat sampai ke Samarinda dan apa semacam itu semua Cina. Dan dia bilang bahwa Amerika sudah warning, kalau IKN dipaksakan di Penajam Utara maka Amerika akan buka ikan kedua di Papua. Jadi kita akan punya 2 ibu kota. Jadi ini proyek coupling.
KP antara Cina dengan Amerika. Seperti itu. Dan kemudian tenaga kerja kan dari Cina. Nah, itu problem bagi soal kesejahteraan. Yang ketiga, IT. 15 abad yang lalu Al-Quran sudah memerintahkan kita untuk IT. Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min 'alaq iqra bil aqlam alladzi 'allamal qalam. Alladzi 'allamal qalam. Allah mengajarkan manusia dengan perantaran kolam. Saya di kampung saya di SD itu disebut kolam, alat tulis itu. Kolam. Dari batu grip itu. Kemudian batu tulisnya seperti itu. Guru pakai kapur dengan papan hitam. Terus kemudian ketika SMP pakai pensil, ketika SMA pakai pena, ketika di universitas dosen sudah pakai whiteboard dengan spidol. Tahun 70-an sudah pakai yang apa itu, yang dipantulkan proyektor, bukan Fox belum, proyektor. Nah kemudian 80-an sudah pakai apa, Infocus. Nah sekarang kita sudah pakai Android. Ini IT, karena itu negara yang menguasai IT menguasai dunia hari ini. Bapak punya BSI kemarin kan? 1 pekan ya ada punya terganggu ya BSI. Ada ya? Ya. 1 pekan. Ya. Itu soal IT. Kadarullah orang itu menyimpan kopinya. Ya, andai kata dia tidak punya kopi, maka habis. Sama dengan kasus Sambo. Orang itu diperintahkan oleh Sambo untuk rusak itu CCTV. Nah, kadarullah dia simpan kopinya. Itu yang kemudian diterbukar seperti itu. Nah, jadi IT ini seperti pisau. Bisa kupas mangga, bisa kupas pepaya, tapi bisa juga menusuk orang. Nah, itu yang tadi saya katakan. Seksual, bahkan kemudian pencurian bisa melalui IT seperti itu. Karena itu dalam Ali Imran 190 sampai 193 jelaskan tentang ulul albab itu. Terakhir, pengolahan sumber daya alam. Saya sudah keliling Indonesia dari Aceh sampai Papua Barat. Tidak ada satu daerah Indonesia yang tidak punya sesuatu. Punya. Tinggal lagi bergantung dari kemampuan dan political will dari Pemda dengan DPRD-nya untuk mengeksplorasi. Bapak-bapak makan singkong di sini, di Cibinong di sini, dengan singkong di Katulampa, beda rasanya. Allah ciptakan tanah, kompositan itu berbeda untuk menciptakan bagaimana lapangan kerja, rezeki bagi hambanya yang berbeda-beda. Sehingga dengan begitu, kalau kita olah sumber daya alam kita, kata Abraham Samad, mantan ketua KPK, setiap warga negara dari 275 juta itu setiap bulan bisa dapat 20 juta rupiah dari mineral kita. Belum laut, belum hutan, mineral saja bisa satu orang dapat 20 juta. Nah, sama Anies saya katakan sebagai penutup buat Pak Anies, kita punya utang 3.000 triliun, kita bisa selesaikan dengan cara begitu terpilih BLBI, kemudian Bank Senturi, IKTP, reklamasi, Mekarta, BPJS, ini sidang maraton 1 tahun. Saya hitung-hitung itu bisa lebih dari 3.000 triliun. Bisa ketutup utang deh. Bisa. Sebagai penutup, kalau bapak-bapak, ibu-ibu siap untuk mendukung Anies, maka yang pertama saya sarankan jangan menyerang lawan, tapi kemukakan saja prestasi Anies. Jadi dengan menyebutkan prestasi Anies, maka orang bisa kemudian melakukan komparasi.
Anies tidak pernah nonton Blue Film, misalnya kan. Anies tidak pernah, kemudian Anies rajin sholat, ya. Kemudian proyek-proyek infrastruktur untuk kepentingan rakyat. Misalnya, kenapa di Jakarta itu rumah-rumah orang Melayu itu kemudian banyak dijual? Karena PBB-nya mahal. Karena itu maka kebijakan Anies bagi para purnawirawan, para pejuang, para apa semuanya itu seperti itu. Kemudian kalau soal korupsi, saya punya pengalaman 1 bulan dengan dia di komite etik. Waktu itu kami sepakat, kami angkat anak muda yang jadi ketua komite etik. Waktu itu Anies rektor Paramadina. Nah, 2 hal dia ambil yang saya tidak lakukan ketika saya jadi ketua komite etik. Saya 2 kali ketua komite etik. Yang pertama, dia usulkan untuk mendatangkan psikolog untuk hadir untuk menyaksikan gerak tubuh daripada yang diperiksa. Saya tidak pernah pikirkan itu. Dan kita undang seorang psikolog dari UI. Dia cuma duduk saja, kemudian kami bertanya kepada pimpinan KPK yang diduga melanggar kode itu. Nah, sudah itu selesai, baru kemudian dia beritahu sama kami A, B, C, D seperti itu. Dan dari cara itulah maka kami jatuhkan hukuman kepada pimpinan KPK. Yang kedua, putusan itu waktu saya ketua komite etik cuma untuk keperluan internal. Tapi Anies mengusulkan disiarkan secara langsung. Waktu pembacaan vonis, kalau pidana vonis. Nah, tapi kalau ini etik, bacaan saja putusan itu disiarkan langsung TV apa semacam. Di situ saya nilai bahwa dia cukup transparan. Selain dia kreatif dengan mendatangkan seorang psikolog, juga transparan. Dan ketika jadi gubernur, dia minta Bambang Widianto, wakil ketua KPK, untuk menangani soal pencegahan korupsi di DKI. Sehingga saya anggap bahwa soal korupsi dia jelas seperti itu. Nah, jadi itu yang saya maksudkan bahwa tidak usah menyerang lawan, tapi menjelaskan saja prestasi Anies dan kemudian para pendukung-pendukungnya. Nah, insya Allah kemudian Bapak Ibu punya kewajiban untuk menjelaskan, mensosialisasikan kepada tetangga, kepada jamaah, kepada teman-teman, supaya kemudian barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparannya sangat jelas sekali, walaupun singkat tapi padat. Masya Allah ya, 1 jam lebih tadi Pak Abdullah memberikan pemaparannya. Taklim bulanan kita kali ini sangat istimewa karena pematerinya Pak Abdullah Yahamawa. Jadi mudah-mudahan beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena memang perjuangan ini masih panjang Pak Abdullah ya. Kami masih butuh Pak Abdullah. Bangsa ini juga masih butuh Pak Abdullah yang kami tahulah track record beliau. Mungkin kami nanti bisa minta nomor kontak Pak Abdullah supaya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ading, ada mau adakan multako para ulama se-Kabupaten Bogor supaya diberikan pencerahan bagaimana nanti para ulama ini memasuki tahun politik. Jadi tentu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga langkah Pak Abdullah beserta Ibu dari rumah menuju sini dicatat sebagai pahala sedekah. Amin. Hingga kembali lagi nanti ke rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selamat. Amin. Dan tentu kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Ahmad Murjoko yang sudah memfasilitasi tempat dan menghubungi Pak Abdullah.